Angel lele ngomong. Halo sobat, ketemu lagi bareng sama Nadia Chaplin dan kan nggak ngomong. Ding. Betul tuh Ding. Oh ya benar. Ya. Anggi Chaplin. Chaplin we apa? Hanya di Sebat. Sebaiknya Anda tahu. Ini aku nggak kayak Chaplin, aku enggak. Karena kita udah pakai kumis ini, kita akan bahas Asmuni. Sama-sama punya Ini ini kalau spirit. bahas Asmuni harus manggil Mas Kiki ya. Oh iya, tahu ya. Dia seneng tuh, bahagia banget. Iya, Mas. Hal yang mustahil. Mak, ngomongnya di sini dong. Hal yang mustahil. Nah, karena kita membahas seorang pelawak, bukan pelawak ya. Pelawak juga ya, Pantomim pelawak nggak ya. sih? Apa sih dia? Sineas, sineas senior. Seorang komedian juga, komedian tanpa suara, yaitu Charlie Chaplin. Nama lengkapnya siapa tuh? Si Charles Spencer Charlie Chaplin, lahir di Inggris pada tanggal 16 April 1889. Dan karirnya di dunia industri sangat panjang selama 75 tahun. Luar biasa Charlie Chaplin. Mantap banget loh Yes. Ini merupakan sosok yang sangat ikonik ya. Hanya dengan melihat wajahnya saja, orang di seluruh dunia dari berbagai generasi setelahnya akan tahu bahwa itu adalah Charlie Chaplin. Terus karakternya dalam film Bisu mudah dikenali. Kumis hitam, setelan yang tuxedo, setelan topi pesulap, serta tongkat kayu yang selalu dia pegang. Nyaris tak pernah bicara tapi gemar menari dan tingkah lakunya mengundang tawa. Betul, ada satu episode waktu dia main tinju sama musuhnya itu lagi banyak seliweran di sosial media. Ada adegan dia tinju sama musuh yang gede banget gitu kan. Akhirnya dia pertama gaya, begitu datang musuhnya wah lari mikir, dia, ya betul. Komedi tahun 89 menurutku itu udah sangat ngena banget, lucu Tapi banget ya. kreatif sih yang Tahun bikin ya. 19 awal berarti ya dia mulai berkarir. Nah, berarti kan kita bayangkan ide beliau itu sangat cemerlang pada waktu itu. Yes, tahun 1984 adalah tahun pertama Chaplin naik panggung di usia 5 tahun. Woi, 4 tahun. Lalu di usia 11 tahun dia melakukan pantomim. pantomim Cinderella ya sebagai kucing yang lucu. Pertama kali ke Amerika tahun 1910 hingga 1912, Chaplin ikut dalam sebuah pertunjukan keliling hingga membuat seorang produser film terkesan. Nah, sejak itu dia mulai tampil untuk bermain di film-film yang diproduksi oleh Keystone Film. Keystone Film, betul. Perlahan karirnya mulai menanjak, ia mulai dikenal sebagai karakter gelandangan, kocak dalam film-film bisu. Dan tahun-tahun itu belasan judul film dilakoni, ada misalnya The Flower Walker, The Fireman, The Vagabond, 1 AM, The Count, The Pawn Shop, The Ring, and The Immigrant. Ya, kesuksesan tersebut turut mengubah hidup Charlie Chaplin. Ia jadi kaya raya, kemudian mendirikan studio film di La Brea Avenue, Hollywood. Motivasi Chaplin membuat studio cukup sederhana, karena ia tidak bisa menyelesaikan film pada tepat waktu. Dengan demikian, memiliki studio sendiri itu akan mempermudah ia dalam menjalankan urusan perfilmannya. Oh, jadi dia tuh mager tapi berfaedah gitu loh. Ya, enggak Iya gitu nggak ya, sih? betul. Iya benar. Jadi walaupun nggak usah pergi-pergi di sini aja, ini udah ntar-ntaran juga bisa. Iya ya, mirip. Mirip itu loh. Pejuang Jerman. Betul, itu. Salah gue. Yes. Dari sinilah Charlie Chaplin menapaki masa kejayaannya. Film-filmnya menuai pujian, misalnya The Circus pada tahun 1928 yang mengisahkan gelandangan yang bergabung dengan sirkus karena tidak sengaja tersandung seperti badut. Oh, Yes. Kemudian 1931 ada yang namanya City Light, yes. di mana Chaplin memerankan gelandangan yang jatuh hati pada gadis tunanetra dan berkawan dengan jutawan pemabuk. Tak ketinggalan juga ada Modern Times 1936. Ya kan, mengisahkan kejamnya industri modern. Terus di antara film-film tersebut nih ya ada The Great Dictator tahun 1940 dan Monsieur Verdoux 1947 jadi puncak kreasi Chaplin. Dan The Great Dictator ini berisikan soal olok-olokannya kepada Adolf Hitler
Sementara Monsieur Verdoux terinspirasi dari kehidupan nyata penjahat Prancis Henri Desire Landru. Ide cerita film yang terakhir disebut ini disumbang oleh sutradara legendaris Orson Welles. Yes. Oh, Namun aku cosplay Adolf Hitler berarti gini. Iya kan? Mirip Iya, toh? kamu Adolf Hitler, aku Kamu Chaplin-nya. Adolf Premier kali ya. Adobe. AIP ya. Iya, Adobe. Nah, ada Photoshop ini. Oke. Shoot aku. Namun perjalanan hidupnya nggak selalu mulus. Charlie Chaplin menjadi target pemerintah Amerika dalam hal ini FBI. Oh, dia di Oposisi dia. dia di ini yang ditargetkan oleh FBI. Ya kemungkinan karena dia Kayak terlalu ini. kritis kali ya. Kayak MLM ya ditargetkan. Oh iya, harus gini. Punya target ya. Kita break dulu aja, Po. Oke ya, break dulu deh. Kita Ih, ngeri break ya, dulu deh. Chaplin. Ngeri takutnya. Oke, tadi kita disebutin bahwa Charlie jadi Chaplin ini jadi target. targetnya FBI ya. Nah, menurut FBI dalam berkas setebal 2000 halaman berjudul The Charlie Chaplin Archive ya, Chaplin ditenggarai merupakan seorang komunis dan predator seksual yang wajib diwaspadai. Wow. Oh. Tidak Kalau disangka-sangka. zaman sekarang disepil ya. Iya. Spill the tea please. Chaplin bungkus gitu Spill ya. the tea please. Bungkus dong. Chaplin bungkus. Tapi kan baru ditengarai. Iya. Nah, yes. Nah, FBI melakukan penyelidikan terhadap Chaplin sejak 1922. Tahun ini tahun di mana gelombang anti komunis Red Scare jilid pertama sedang mewabah. Hal ini dilakukan setelah Edgar Hoover, Direktur FBI, melihat gelagat Chaplin yang dekat dengan Partai Komunis Amerika Serikat (CPUC). USA. Bahkan dikabarkan penyumbang untuk partai tersebut. Nah, asumsi Hoover berangkat dari film-film Chaplin yang mengandung nilai-nilai komunis, tokoh gelandangan, kemiskinan di tengah masyarakat kapitalis modern, maupun penggambaran si miskin yang menginginkan cinta dari gadis kaya kerap muncul dalam film-film Chaplin. Bagi FBI, itulah tanda-tanda komunis, simpati pada kelas pekerja. Oh, bisa mana ya? Ternyata Itu zaman dulu sih. kayak gitu ya zaman dulu ya. Iya. Terus nih tentang tuduhan FBI, Chaplin berkelakar. Kalau sekarang Anda turun dari mobil dengan kaki kiri, maka Anda bisa disebut komunis. Oh ya, Kekirian. one-linernya dia gitu ya. Kalau Iya, iya. sekarang kalau turun dari bis biasanya kaki mana dulu? Kaki tangan. Aku nggak pernah naik bis sih, jadi aku nggak tahu. Wah, Wih lo, ngomong banget. Pak, bis Soalnya aku naik ontel. Oh iya. Ya. Namun sejatinya Chaplin memang tertarik pada pemikiran kiri. Komedian kawaan seangkatan Chaplin, Buster Keaton, pernah mendengar kawanan itu memuji komunisme. Komunisme, gitu kan? kata Chaplin akan mengubah segalanya dan menghapus kemiskinan. Oh, jadi komunisme ini Akan mengubah Yes, menghapuskan kemiskinan. itu menurut Chaplin loh Chaplin ya. ya. 2 tahun setelah The Great Dictator rilis, Chaplin diundang menjadi pembicara utama di sebuah acara kelompok komunis di New York. Wah. Di podium ia berkata, komunis adalah orang biasa seperti kita yang mencintai keindahan, mencintai kehidupan. Nah, meski mengagumi komunis, Chaplin menolak disebut komunis. Bagaimanapun, banyak pihak menganggap bahwa tuduhan FBI tidak berdasar dan fitnah. Begitu. Sudah segitu seremnya ya kondisi waktu Iya, itu, ternyata kayak padahal gitu cuman horor ya. komedian ya. Nah, unit kontra intelijen Inggris menjelaskan bahwa alih-alih seorang komunis berbahaya, Chaplin sekedar simpatisan dan tidak progresif maupun radikal dan tidak mengancam keamanan. Namun, Chaplin telah dimanfaatkan untuk kampanye anti-komunisme oleh Amerika Serikat. Oh, malah dia yang di ini ya berarti? Diperdaya gitu ya? Dijadikan apa? Itulah pokoknya. Ya, Oke. salah kata. Tahu nggak? Tahun 1952. Itu apa tuh? Waktu itu mbahku lahir. Wow, Allah. Selamat ulang tahun ya. Ah, makasih. Happy birthday.
Nah, ini Chaplin dilarang masuk ke Amerika, guys. Oh. Nah, untuk menganulir larangan itu, Chaplin harus mengajukan permohonan kembali sebagai imigran dan melaporkan segala aktivitas politik maupun pribadinya. Nah, Chaplin ini paham ya, Paham. dan menolaknya. Hal tersebut hanya akal-akalan pemerintah Amerika untuk membenarkan tuduhan komunis kepadanya. Terus dia memilih tinggal di Swiss sampai akhir hayatnya pada 25 Desember 1977. Ya, Charlie Chaplin nih bilang bahwa saya korban kebohongan dari propaganda yang ganas. Nah, Chaplin adalah aktor pertama yang muncul dalam sampul majalah Times pada tahun 1925. Chaplin pernah iseng mengikuti kontes wajah yang mirip dengan dirinya. Aku tahu nih beritanya. Mulai menang, guys. Enggak, no. Oh, ternyata. Tak disangka justru kontestan lain yang menang, sedangkan dia yang asli malah nggak menang. Loh, Masa 10 besar aja enggak dia? oh iya, mungkin Iya, aku baca itunya. mungkin jurinya tahu bahwa itu Jurinya nggak tahu kalau itu Chaplin, jadi dia iseng ada kayak kontes. Misalnya mirip Mas Alit, nah Mas Alit ikut, tapi yang menang Robert gitu. Malah Mas Mirip Alit nggak banget sama masuk. Robert. jauhnya. Iya. Aspal. Ceritanya Asli atau gitu. palsu? Iya. Nah, Dia begitu. Nah, Charlie Chaplin ini mendapatkan kesempatan untuk meletakkan namanya di Hollywood Walk of Fame. bersanding dengan aktor papan atas lain. Namun akan tetapi sangat disayangkan nama Chaplin harus dicopot karena ada yang mencurigai Chaplin adalah seorang komunis. Ini emang komunis pada saat itu emang ini banget. Jadi musuh banget gitu ya. Betul. Dan seperti yang sudah dikisahkan tadi ya teman-teman. Nah, walau demikian pada tahun 1972 ia akhirnya benar-benar diberikan sebuah bintang Hollywood Walk of Fame. Walk of Fame. Walk of Fame ya? Walk of Fame. Yang di bawah tuh loh. Ya, oh yang di Yang dinya gitu. Ada juga rumor kalau Chaplin ini terkenal dengan aktor yang sangat jorok. Wow. Jorok. Nah, semakin besar Iya, proyek, makin sibuk, makin lama pula ia tidak mandi. Oh ya bodoh. Bahkan kalau keramas dia pakai sampo yang udah habis dikasih air. Oh ya, aku juga gitu. Encer banget ya. Aku juga gitu. Itu emang kue emang jorok kayak gitu. Iya. Irit ya. Ngirit. Karena emang sibuk. Ya, karena sibuk itu dia nggak sempet mandi. Apalagi Amerika kan dingin toh. Kayak udah pernah kesana aja. Aku belum pernah ke sana, nggak tahu. Ya, Oke, bahkan bisa berminggu-minggu yang nggak mandi. Pantes lah jorok ya kan. Kru dan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film sering mengeluhkan betapa baunya. Ya. Oh parah nih Jadi kalau zaman sekarang kita bikin grup gitu kan. Bos Oh grup WhatsApp yang nggak ada Chaplinnya. Bos Kiki itu buat nama dia. Iya. Oh itu nggak ada grup WhatsApp. Saya gitu ngerasa nih gerakan ini. Mambu, sampah lewat. Ya, oke. Yes, walaupun punya kebiasaan yang buruk dan jorok dan jarang mandi seperti Mas Alit zaman bayi ini ya. Aku nggak jarang mandi ya. Tapi Sikat gigi nggak pernah. gila nih. Tapi Charlie Chaplin nggak kehilangan pesonanya di mata kaum hawa. Emang ya, Bu? Maksudnya Zaman gimana? dulu era Demi Moore belum lahir ya? Belum lahir Demi Moore masih. Chaplin yang jarang mandi ini pernah menikah Sebanyak 4 kali. Dia Keren, nikah Chaplin 4 keren. kali, 11 11 orang anak. Oh dia kan pengen bikin klub sepak bola. ini kayaknya Sebelasan. lebih Roma Irama deh. Oh, emang rumah ping piro? Banyak dia. Lebih aku yang jelas. Tapi kan kalah sama yang subur. Yang subur itu 8 ya? Kayaknya iya. Tapi tetanggaku namanya Mbah Darmo. Enggak tahu. Ngomong apa tadi? Iya. Oke. Jasad Charlie Chaplin setelah dikebumikan pernah diambil oleh 2 orang pencuri klasteri di pemakaman. Segitunya sampai segitunya kejadiannya. Itu dilakukan untuk memeras keluarga Chaplin sebesar 600.000 US dollar. Berapa tuh kalau rupiah? Wah, dulu berapa dulu? Oh, zaman dulu ya. Iya, benar. Nah, pencuri amat tersebut akhirnya bisa diringkus oleh kepolisian dan akhirnya gantian dikubur. Kubur colok sat. Dan jasad dikembalikan untuk dikuburkan. Segitunya sampai jasad aja di. Karena tujuannya kriminal. Kalau di Berarti Jawa kan jasadnya tujuannya doang. untuk Kalau di tempat kita kan ini loh, yang pati Jumat Kliwon gitu petinya ya. bukan petinya dikasih ada emas-emasan. Oh. Jadi kan itunya. Kalau ini jasadnya ya. Jasadnya. Seberharga itu jasad dari seorang Charlie Charlie Chaplin Chaplin. memang sangat berharga di dunia ini, sampai di jasadnya ini digituin loh. Yes, jadi Anda sudah tahu? Udah tahu kan? Nah, makanya kita ada di Sebaiknya Sobat. Anda tahu. Yes. Ya Oke. itu tadi kita udah bahas tentang Charlie Chaplin ya, dan di episode selanjutnya kita juga bakal bahas banyak konten yang lebih seru pastinya. Setelah Charlie Chaplin kita akan bahas Charlie ST12 ya. Jangan kemana-mana.
Stop disebat. Yes, kali Cabang Bayi undur diri. Mary Anggia Chaplin. Nadia Prameswari. Sampai jumpa. Jumpa sampai.